Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Arvini Cahyarian. Aku dari program studi Hubungan Internasional kelas 2B. Sebelumnya izinkan aku untuk sedikit menjelaskan pemahamanku terkait bukunya Kauppi dan Viotti yang ini, yaitu tentang teori hubungan internasional. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam teori hubungan internasional, ada kalanya kita harus memahami apa itu ilmu hubungan internasional, guys. Jadi, hubungan internasional itu adalah hubungan yang mengkaji ilmu yang mengkaji tentang hubungan-hubungan antar negara. Bukan hanya hubungan antar negara, tetapi juga organisasi antar negara, perusahaan multinasional, lalu pokoknya itu yang berhubungan dengan kerjasama ataupun masalah-masalah luar negeri lainnya, guys. Jadi itu bisa dibahas dalam hubungan internasional. Nah, kita masuk ke teori hubungan internasional ya, guys, sekarang. Nah, teori hubungan internasional adalah kita analogikan dengan cara pandang atau kacamata analoginya ya, dalam kita memahami fenomena-fenomena yang ada di hubungan internasional. Jadi teori ini tuh sebagai cara pandang kita bagaimana menilai topik apa yang kita bahas di hubungan internasional itu, guys. Itu yang disebut dengan teori hubungan internasional. Nah, sebelum memahami teori hubungan internasional, kita juga perlu memahami dan mempertimbangkan 3 bentuk isu prateoris. Yang pertama ada epistemologi, yang kedua adalah metodologi, yang ketiga adalah ontologi. Nah, epistemologi, apa sih epistemologi? Oke, apa itu epistemologi? Epistemologi itu tuh berfokus pada bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, guys. Jadi fokusnya epistemologi itu adalah pengetahuan, dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari proses yang ada di epistemologi. Epistemologi itu yang ada di dalam epistemologi itu adalah empiris, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penilaian indera kita, guys. Itu epistemologi ya. Lalu yang kedua adalah metodologi, atau yang biasa kita ketahui itu sebagai tata cara atau langkah-langkah dalam memahami atau melakukan penelitian, guys. Nah, yang ketiga adalah ontologi. Ontologi itu adalah hal yang paling penting dalam isu prateoris ini, guys. Karena ontologi itu adalah bagaimana cara kita memandang apa yang terjadi di dunia internasional. Kalau kita pakainya itu isu prateoris THI ya, guys. Nah, jadi ontologi itu yang akan mempengaruhi kita dalam berpikir, guys, nantinya. Oke, lanjut ya, guys. Di dalam bukunya si Kauppi dan Viotti ini juga dijelaskan tentang globalisasi, guys, karena pada dasarnya hubungan internasional dengan globalisasi adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, guys. Nah, jadi Kauppi sama Timothy ini membahas apa kelebihan dan kekurangan dari globalisasi. Yang globalisasi itu kelebihannya itu adalah meningkatkan lintas batas negara karena peningkatan transportasi dan telekomunikasi ya, guys. Nah, lalu
perdagangan dan investasi juga meningkat guys, lintas negara. Nah, kekurangannya apa sih dari globalisasi? Karena pasti selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan kan guys. Nah, kekurangannya itu adalah penyebaran teknologi dan senjata guys. Lalu degradasi lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, krisis keuangan, dan ancaman teroris di seluruh dunia guys. Jadi itu kekurangan dan kelebihan dari globalisasi guys. Nah, di dalam buku itu juga dibahas tentang perbedaan perspektif yang nantinya akan menimbulkan perdebatan yang lumayan besar. Contohnya adalah perdebatan antara kaum idealis dengan kaum realis guys. Ini tuh mereka memperdebatkan tentang sifat politik internasional. Nah, lalu perdebatan selanjutnya ada pada tahun 1960, yaitu kaum tradisionalis dan kaum behaviораlis tentang metodologi yang tepat untuk memahami apa yang terjadi pada dunia internasional guys. Oke, karena sepertinya waktunya nggak cukup, aku nggak bisa ngebahas dua buku itu ya guys. Oke, segitu aja. See you, bye bye.